Iya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan masih membahas terkait hasil Ijtima Ulama dan juga versus terhadap sikap istana. Saya ke Pak Edi. Pak, ini dalam poin dari hasil Ijtima kemarin sempat disebutkan adanya pemulangan terhadap Pak Rizik Syihab begitu. Ya. Habib, itu seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya kita ada beberapa poin ya. Misalnya sebelum masuk ke soal tadi yang Habib Rizik Syihab tadi. Di sini poin pertama menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dan kekuasaan tersebut. Ini kan saya kira semua juga setuju. Semua ingin orang berkuasa diraih dengan jujur, adil, transparan sebagainya, ya kan? Lalu ada lagi kita menolak mencegah bangkitnya ideologi marxisme, leninisme, komunisme dan sebagainya sesuai TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang sebetulnya normatif dan sudah ada amanat undang-undangnya, bahkan TAP MPRS-nya. Kembali ke soal pemulangan Habib Rizik, ini salah satu poin aja, sub poin bahkan. Baik. Tapi itu menjadi penting karena memang lagi-lagi tadi ada penggiringan opini seolah-olah Habib ini nggak mau pulang. Seolah-olah bahkan lari dari jerat hukum dan sebagainya, seolah-olah. Padahal yang terjadi tidak begitu. Yaitu Habib kita ini sebetulnya ingin pulang, bahkan sudah beberapa kali sampai di bandara tapi tidak bisa. Baik. Beliau ini saya kira jago betul Pak Kiai bahasa Arabnya. Akhirnya setelah didesak imigrasi ada apa? Mamnu safar, dilarang berpergian. Ada dokumennya, memang tidak boleh. Jadi setelah didesak, ditanya-tanya segala macam, memang ternyata ada permintaan untuk mencekal Habib Rizik dari Indonesia. Baik. Siapa saya nggak tahu, yang pasti bukan Pominah Jua Gado-Gado yang minta itu, saya kira. Baik, Pak Edi, tadi sempat disebutkan bahwa menolak hasil pemerintahan yang curang. Itu siapa yang dimaksud maksudnya Pak? Oh, itu bisa siapa saja. Siapa saja, kita nggak sebut nama, tapi siapa saja yang berkuasa dengan curang, dengan tidak adil, dengan menghalalkan segala cara, kita colak. Dan penguasa yang seperti itu kita ambil jarak. Kalau menurut GNPF sendiri, saat ini harusnya seperti apa? Harusnya kekuasaan itu diraih dengan jujur. Pemerintahan yang sekarang? Ya, kita udah kemarin sudah maju ke MK segala macam ya seperti itu. Ada kecurangan terstruktur, masif, sistematis, bahkan tambah B, brutal kan begitu. Berarti bisa disebutkan menolak hasil yang ditetapkan oleh MK kemarin begitu Pak? Kita menolak kekuasaan yang berdiri seperti itu. Baik. Pak Maman, kalau melihat dari beberapa poin yang disebutkan, Pak Maman sendiri seperti apa pandangannya? Sekali lagi, narasi yang dibangun oleh teman-teman ini menurut saya sesuatu yang bagus ya. Bagaimana kekuasaan memang harus dibangun atas dasar-dasar keadilan, transparansi, dan itu adalah good governance yang diinginkan oleh kita dalam berdemokrasi. Cuman jangan sampai itu hanya sekedar narasi, tapi tidak dibuktikan dalam konsensus demokrasi kita. Teman-teman harus menguji apakah demokrasi di kita ini hasilnya hasil kecurangan. Kita kan sudah ada lewat kita punya KPU, kita punya Bawaslu, kita punya MK dan lain sebagainya. Nah, itu harus dibuktikan. Jangan sampai lalu kita hanya bisa menuduh sebuah kecurangan, tapi ternyata kita gagal membuktikan kecurangan itu, jadi tinggal sebuah narasi, dan itu adalah sebuah public opinions yang membahayakan dalam proses demokrasi ke depan. Gitu. Baik, ya, kalau misalkan dikaitkan lagi dengan tadi ada beberapa poin yang sempat disebutkan Pak Edi sebelumnya bahwa adanya pemulangan terhadap Habib Rizik, seperti apa Pak? Iya, sederhana aja ya. Negara ini hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga negaranya, baik yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Saya di PKB misalnya mendorong pemerintah untuk menyelamatkan warga negara namanya Eti. Kebetulan tempat saya, dapil saya di Majalengka. Eti dia adalah tersangka terpidana untuk kasus pembunuhan dan dia dibebaskan kalau kita bayar diat. Nah, negara hadir untuk mencari uang 50 miliar bagi Eti. Artinya seorang Eti aja yang melakukan tindak pidana itu kita selamatkan, apalagi seorang terhormat bernama Habib Rizik. Kita kan rindu ceramah-ceramah beliau dan lain sebagainya. Dan saya rasa saya setuju Pak Ustadz Edi dan kawan-kawan, kita harus mencari betul apakah ada mamnu safar, ada pelarangan traveling seorang yang mau pulang ke tempat tinggalnya sendiri. Nah, kalau ada, siapa yang melarang? Apakah itu terus Arab Saudi? Kita panggil aja duta besarnya, nanti saya fasilitasi di DPR. Kalau ini misalnya imigrasi Indonesia, saya bisa minta ke Komisi 1 untuk ngomong ini. Nah, artinya
mari kita buktikan sebenarnya ada apa dengan masalah masalah Habib Rizik kesulitan pulang. Karena jujur aja tidak boleh seorang warga negara untuk pulang ke tanah airnya itu dihalang-halangi oleh siapapun. Dan kita tidak hanya menunjuk istana dan sebagainya. Kalau misalnya ada tuduhan invisible hands, ada tangan-tangan yang tidak terjamah, ayo kita buktikan siapa itu, di mana dan sebagainya. Dan tentu kita punya tekad yang kuat. Warga negara harus dapat perlindungan oleh negara. Baik, Pak Edi, sejauh ini upaya yang dilakukan untuk memulangkan Pak Habib seperti apa, Pak? Kalau sudah sifatnya pencekalan, tidak ada upaya yang bisa dilakukan kecuali menghimbau pemerintah mencabut pencekalan. Kan kita nggak mungkin gerilya gimana, nggak bisa. Cuman kan lagi-lagi seperti Kang Maman tadi bilang, pemerintah kita tuh justru mengelak-ngelak gitu loh. Nggak ada kok, kalau mau pulang aja, paling bayar denda aja. Kalau nggak pulang saya bayarin, malah seperti itu kan, kayak kalimat-kalimat yang merendahkan dan melecehkan. Jadi memang saya sepakat sekali seperti Kang Maman bilang bahwa seorang yang melakukan kriminal di luar negeri pun negara berusaha mengumpulkan untuk membebaskan. Karena kan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita kan ada melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Jadi siapapun harus, warga negara harus dilindungi. Cuman masalahnya Kang Maman dan pemirsa sekalian bahwa dalam konteks manusia satu yang bernama Habib Rizik Syihab ini kan agak berbeda. Saya tidak bisa memilih kalimat lain kecuali bahwa rezim ini melihat sosok yang satu ini sebagai simbol bangkitnya politik Islam, katakanlah begitu. Sehingga sesuatu yang berhubungan dengan Sang Habib, organisasi segala macam berupaya begitu rupa supaya tidak ada kebangkitan seperti tadi. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.